kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai proses game design. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa proses pengembangan game biasanya melalui 3 tahapan, yaitu pre-production, production, dan post-production. Nah, di tahapan pre-production, salah satu sub tahapan di dalamnya adalah game design. Dan itulah yang akan menjadi fokus pada video kita kali ini. Apa sih proses game design itu? Game design adalah proses di mana kita sebagai game designer mencoba untuk merancang 7 elemen dasar dari game beserta elemen-elemen tambahan yang lain. Dengan kata lain, pada tahapan ini kita fokus pada merancang aspek seperti player, goals, challenge, rules, mekanik, space, komponen, atau elemen-elemen tambahan lain, misalnya reward, scoring, story, dan lain-lain. Hasil akhir dari sebuah proses game design sebenarnya adalah sebuah game yang sudah siap dimainkan, walaupun belum dalam bentuk digital. Dengan kata lain, game ini sebenarnya sudah jelas goals-nya apa, cara bermainnya seperti apa, kalau mau menang bagaimana, kalau mau dapat poin bagaimana, ceritanya kira-kira seperti apa, ada level atau tidak, dan lain-lain. Nah, segala penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi akan dicantumkan dalam sebuah dokumen yang disebut Game Design Document atau disingkat GDD. Jadi, bisa disimpulkan, proses game design adalah proses merancang game yang nantinya akan berakhir dalam bentuk GDD. Mungkin kalian bertanya, GDD itu bentuknya seperti apa sih? Jawabannya tergantung di mana kalian bekerja. Karena sebenarnya bentuk GDD sangat ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kalau saya biasanya menggunakan GDD yang mengikuti format dari Gonzalez Salazar dan kawan-kawan yang terdiri atas 6 bab, yaitu overview, mekanik, dynamic, aesthetic, experience, dan yang terakhir assumption and constraint. Di video ini saya tidak akan menjelaskan apa sih isi dari ke-6 bab ini, akan tetapi jika kalian tertarik, pertama, kalian bisa lihat link di deskripsi di bawah, atau mungkin suatu saat saya akan membuat video yang khusus membahas mengenai ini. Itu tadi mengenai GDD. Berikutnya saya perlu menjelaskan siapa sih yang banyak bekerja pada tahapan ini. Kalau kalian menonton video sebelumnya, saya yakin kalian tahu jawabannya. Tapi bagi kalian yang belum pernah menonton video itu, maka jawabannya adalah role yang disebut dengan nama game designer. Secara umum, game designer memiliki 3 pekerjaan. Yang pertama, merancang game dari awal sampai akhir. Yang kedua, mengkomunikasikan ide yang ada di kepalanya kepada seluruh anggota tim. Dan yang ketiga, memastikan bahwa game yang dihasilkan sesuai dengan ide yang dia buat. Setelah mengetahui apa itu game designer, maka sekarang saatnya belajar untuk mendesain game itu sendiri. Yang perlu pertama kali kita lakukan saat mendesain game adalah menemukan ide yang menarik. Dari mana kita bisa mendapatkan ide menarik untuk membuat game? Pertama, kita bisa mencari ide berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya pengalaman pribadi ketika kalian bangun kesiangan dan buru-buru harus segera masuk kuliah, dan itu menjadi awal munculnya ide game, misalnya demi presensi. Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan ide game dari mimpi kalian yang belum tercapai. Misalnya kalian bermimpi suatu saat ingin membunuh zombie, sehingga kemudian bikin game misalnya University Resident Evil. Yang ketiga, kalian bisa mendapatkan ide game dengan cara mengkritisi game yang sedang kalian mainkan atau game yang sedang ada. Simple lah, daripada kebanyakan protes, coba bikin sendiri. Bisa nggak? Tuh, ide muncul tuh. Atau kalian juga bisa mendapatkan ide dari mengkombinasikan 2 atau lebih mekanik game yang menarik. Misalnya kalian mengkombinasikan antara game sepak bola dengan Street Fighter. Menjadi apa itu ya kira-kira? Ide game juga bisa muncul dari membaca buku, menonton film, menonton sinetron, atau membaca buku komik. Kalau diambil contoh game yang baru-baru ini, misalnya adalah Spider-Man Miles Morales dan Marvel's Avengers. Tapi hati-hati, ide game yang muncul dari buku, film, atau sinetron seperti ini biasanya sangat kental dengan aspek copyright, sehingga kalian perlu hati-hati sebelum kalian melangkah lebih lanjut.
Nah, secara singkat saya bisa sampaikan bahwa ide game itu bisa muncul dari banyak hal. Tinggal sekarang kalian duduk, renungkan mana kira-kira yang paling membantu kalian dalam menemukan ide game. Langkah selanjutnya adalah kemudian kita perlu mengembangkan ide ini untuk memastikan bahwa ide ini brilian. Sekarang kita sudah memiliki ide dari game kita dan game tersebut sebenarnya sudah siap dimainkan. Tinggal kemudian membuatnya menjadi game digital. Akan tetapi sebelum game tersebut siap dirilis, bahkan sebelum game tersebut siap dijadikan versi digitalnya, kita perlu meyakinkan diri kita bahwa game yang sudah kita desain tadi merupakan game yang brilian. Agar kalian yakin bahwa ide dari game kalian brilian, Jesse Shell membantu dengan memberikan 8 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Anggaplah ini sebagai checklist. Jika kalian mengatakan ya pada semua pertanyaan ini, maka bisa dikatakan ide game kalian brilian. Pertama, is it right? Artinya di sini kalian berpikir ide ini kedengarannya aneh nggak sih? Minimal kita sebagai game designer merasa nyaman nggak dengan ide game seperti ini? Jadi misalnya ide-ide kita yang tadi, demi presensi, University Resident Evil, atau penggabungan antara sepak bola dengan Street Fighter, kita sebagai desainer merasa nyaman nggak sih dengan ide seperti ini? Atau jangan-jangan ini juga sejak awal kita merasa ide yang nggak bermutu? Kalau kalian sebagai game designer saja tidak nyaman dengan ide kalian sendiri, ya jangan diteruskan. Lebih baik idenya diperbaiki, diupdate, atau kalau memang sudah mentok, ya ganti ide baru. Pertanyaan yang kedua, will audience like it? Di sini kita fokus, kira-kira kalau saya suka dengan gamenya, nantinya bakal ada audience atau player yang akan suka juga nggak dengan game tersebut. Jadi jangan lupa, kita membuat game bukan untuk kita sendiri, tentunya kita membuat game untuk dimainkan orang. Jadi kalau yang suka hanya kita sendiri, ngapain capek-capek? Kita perlu dong meyakinkan bahwa game kita nanti akan disukai orang juga kok. Yang ketiga, is it well designed? Di sini kita menguji apakah game kita sudah lengkap, apakah rules-nya sudah tepat, mekaniknya sudah pas, apakah sudah balance, apakah goal dengan challenge-nya sudah balance juga, dan aspek-aspek lainnya. Jadi, kalau kalian menemukan ada yang kurang, ini kesempatan yang bagus untuk melengkapinya. Yang keempat, is it unique? Dalam pertanyaan ini, fokus kita adalah pada game yang sifatnya benar-benar baru, bukan game yang sifatnya meneruskan. Jadi, kalau game kalian benar-benar game yang baru, maka branding ini perlu didukung dengan pembuktian bahwa game tersebut memang benar-benar berbeda dari game yang sudah ada. Sebab kalau tidak, ya jelas, pertama copyright, dan yang kedua berarti branding kalian omong kosong. Tapi kalau game kalian sifatnya hanya patching, updating, atau misalnya kalian lagi mengeluarkan DLC baru, maka tentu pertanyaan ini bukanlah pertanyaan utama. Sebab pada akhirnya memang tidak ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan. Yang kelima, will it be profitable? Pertanyaan ini fokus pada aspek bisnis dan marketing. Di satu sisi, kalian yakin game kalian disukai orang lain. Tapi, kalau kalian bekerja dalam proyek atau sebuah perusahaan, maka fokus mencari keuntungan jangan dilupakan. Disinilah kalian perlu berpikir, apakah ongkos yang kalian keluarkan akan sebanding dengan penghasilan yang kalian terima. Jika tidak, nah ada yang perlu dipikirkan nih, mana yang salah, sehingga masih bisa diperbaiki sebelum game benar-benar dirilis. Yang keenam, is it visible technically? Dalam pertanyaan ini, kita harus fokus nih, apakah ide game yang sudah kita buat benar-benar bisa dijadikan versi digitalnya. Jangan-jangan gamenya menarik, tapi kalau mau decoding susah, atau bahkan teknologinya belum nyampe. Yang ketujuh, is it follow community goals? Dalam pertanyaan ini, kita sedang berpikir apakah ide-ide game kita sesuai dengan harapan dari komunitas game kita. Jika kalian membuat game yang sudah memiliki fanbase atau community yang kuat, maka harapan dan keinginan mereka sebenarnya bisa menjadi masukan atau kontrol untuk ide game kita. Sehingga nantinya ketika kita mengeluarkan ide baru atau melakukan updating atau balancing, harapannya yang kita lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi jangan lupa, community itu luas, orangnya juga macam-macam dengan pikiran yang berbeda-beda, sehingga permintaannya pun berbeda-beda. Terkadang juga tidak sesuai keinginan kita sebagai game designer.
Bahkan ada juga loh community yang sifatnya toksik. Itulah sebabnya kita sebagai game designer perlu memikirkan dengan matang setiap permintaan dan keinginan mereka. Jangan buru-buru semua ditolak, tetapi juga jangan buru-buru semua diterima. Yang kedelapan dan terakhir, is it enjoyable during playtesting? Nah, gamenya sudah siap nih. Ayo kita mainkan dulu. Nah, saat memainkan ini, kira-kira asik nggak permainannya? Kalau nggak asik, ya jangan diteruskan ke versi digitalnya. Tapi kita perbaiki dulu, sampai kita benar-benar merasa bahwa game ini asik. Karena sekali lagi, aspek utama dari pengembangan game adalah aspek non-fungsional, biasanya fun. Dengan 8 pertanyaan tadi, maka kalian bisa yakin bahwa game yang kalian bikin benar-benar siap. Idenya sudah brilian. Jika ada yang kurang, maka jangan otomatis ide tersebut dibuang. Melainkan kita punya momentum nih, punya kesempatan nih untuk melakukan perbaikan atau updating. Setelah memiliki ide, maka langkah selanjutnya kita bisa memulai proses desain. Ketika melakukan proses desain, yang pertama kali perlu kita desain menurut Tracy Fullerton adalah aspek gameplaynya. Artinya di sini fokus dulu pada aspek seperti player, goals, challenge, rules, dan mekanik. Nah, aspek seperti space dan komponen, walaupun sama-sama elemen dasar, bisa kita pikirkan setelah aspek gameplay selesai dibuat. Dalam mendesain gameplay, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah menentukan goals dari game tersebut. Baru kemudian dilanjutkan dengan menentukan core gameplay yang akan mendukung tercapainya goals yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita bisa kemudian mulai mempersulit gamenya dengan mengenalkan challenge. Terakhir, kemudian kita melakukan balancing antara skill yang diharapkan dimiliki oleh player dengan challenge yang akan dilewati oleh player tersebut dengan skill tadi. Nah, langkah-langkah tersebut kita lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai kita merasa puas dengan gameplay yang kita hasilkan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam setiap langkah kita perlu untuk terus melakukan update terhadap player, goals, challenge, rules, dan mekaniknya. Nah, setelah gameplaynya selesai dibuat, langkah yang terakhir adalah menentukan space dan komponen yang cocok untuk gameplay tadi. Itu secara singkat proses game design yang perlu kita lakukan. Mulai dari menentukan gameplay, baru kemudian ditutup dengan menentukan space dan komponen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, game design merupakan proses yang dilakukan oleh game designer untuk merancang 7 elemen dasar game dan elemen-elemen tambahan lainnya. Di dalam proses game design, utamanya kita membuat gameplaynya terlebih dahulu, baru kemudian membuat aspek space dan komponen dari game tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.